Sampai sini ke toilet. Masuk toilet, gue liat toiletnya toilet duduk. Udah biarin aja berdiri. Dia enakan duduk. Kesel gue komplit. Belum kemarin gue ke mall. Begitu gue mau masuk mall ada tulisan STNK tanpa motor dilarang masuk. Gue pulang ambil motor. Aduh. Dari kemarin sampai sekarang kesel mulu. Tapi lo pernah lihat nggak di jalan ada tulisan jangan ngebut, keluarga menunggu di rumah. Pernah lihat nggak? Gue bantah. Justru karena keluarga gue menunggu di rumah, makanya gue ngebut. Buat cowok nih, kalau mau cari cewek, ya jangan cuma satu kenalannya. Kenalan sama sebanyak mungkin cewek, setuju ya? Kayak gue kemarin kenalan sama cewek, cantik, namanya Eka. Nama panjangnya, kamu tahu nggak kalau nama aku Eka? Kesel juga gue sebenarnya ya. Baru jalan 5 langkah, kenalan lagi sama cewek, cantik juga. Namanya M Farah. Gue tanya M-nya apa? Macet. Oh, macet Farah. Bercanda nih, bercanda. Mendingan kayak gue namanya jelas, Panca Atis. Ya. Tapi gue sebel sama orang-orang ya. Padahal nama gue Panca, gue dipanggil Bang. Kenapa harus Bang? Kan lewat ATM bisa. Iya. Iya. Karena gue senang ke ATM. Gue salut sama ATM. Apa yang gue salut dari ATM? Dia bisa ngebedain duit kita sama duit orang. Waktu kita ngambil, duit kita. Waktu orang ngambil, duit dia. Bisa bedain ya. Iya. Jenis-jenis ATM. Itu ATM ada yang ATM tarikan tunai. Ada juga yang dorongan kredit. Itu lo perlu tahu jenis-jenis ATM. Ya gue pengetahuan gue luas. Ngomong-ngomong, kalau pala kita gatel katanya mau dapat duit nih. Pala, tangan. Kalau pala digatel sih dia ya. Jadi kalau tangan kita gatel mau dapat duit, gue pernah nemu duit, ya, gue nemu duit 1 juta. Tapi kata orang-orang kalau kita punya duit bisa suka lupa sama saudara. Gue nemu duit 1 juta, kepala gue kejedot tembok, lupa sama saudara. Itu kalau waktu itu nemu di rumah, gue pernah juga nemu di jalan. Gue lihat ada duit di bawah nih, gue lihat sekarang kiri nggak ada orang, duitnya no mention. Gue kantongin aja. Iya. Gak terlalu yang itu ya. Bentar lagi emang Piala Dunia ya. Gue gak begitu suka bola. Apalagi bola biasanya ditontonnya nobar. Gue gak suka nobar karena rame, berisik. Makanya gue kalau nobar sendirian di kamar. Gitu. Itu gue. Biar lo lebih kenal dekat sama gue ya. Waktu itu gue pernah stand up di acara nobar. Nobar antara Milan melawan Roma. Ya, Milan didukung Ahmad Dhani, Roma didukung Bang Haji. Lo tahu ya. Kalau pertandingan Piala Dunia menurut gue terlalu keren buat gue. Gue sih bola Indonesia aja lah. Ya. Waktu itu kan pernah ada Indonesia lawan Arab ya. Nah ini orang pada ribut. Jadi Indonesia mau lawan Arab, orang pada ribut-ribut. Kenapa sih ribut-ribut? Menurut gue nggak apa-apa Indonesia lawan Arab. Asal nyalain sen, lawan Arab. Iya. Gitu ya. Tuh. Buat yang suka bola tuh gue bilangin ya. Lo tau nggak kalau pemain film box itu pada punya Twitter? Iya, ada. Dia nulisnya gini. Jadi apa namanya? Disambung, nggak pakai underwear. Itu. Makanya lu buka-buka Twitter ya. Jangan kalah sama anak SD. Anak SD sekarang aja udah pada punya Twitter.
Nanti kan gue takutnya kalau misalnya gurunya masuk ke kelas, langsung gini. Anak-anak, coba buka timeline kalian halaman 1. Yang mana, Bu? Ya. Twitter tuh pada pakai bahasa Inggris rata-rata ya. Pokoknya sosial media rata-rata bahasa Inggris. Nah, gue mulai mendalami bahasa Inggris gara-gara Twitter. Ya, gue cari-cari kata, misalnya ada tuh office boy, cowok kantoran. Oh iya, berarti gue cita-cita gue jadi office boy aja lah. Iya, ada lagi bahasa Inggris tuh, are you important? No, I'm Gagah Perkasa. Bahasa Inggris gue nggak jelek-jelek amat. Ya, ada lagi bahasa Inggris, gue ditanya juga nih. Are you Facebooker? No, I am Twitterer. Kan gue anak Twitter tadi. Ada lagi bahasa Inggris, nothing to do. Nggak ada yang terdakwa. Oh iya, nggak terlalu yang itu ya. Ya. Soalnya bahasa Inggris semakin gue dalemin. Ya. Ada tuh bahasa Inggris, gue nyari kata difficult. Ada yang tahu arti kata difficult? Ada ya. Ringan sama dijinjing, berat sama difficult. Iya, itu. Bahasa Inggris gue jago kan? Anak-anak UIN belajar sama gue ntar ya. Ya, kayaknya karena waktunya udah cukup. Ini harus gue tutup dengan closing nama-nama komik. Gue minta bantuan untuk ngitungin semua ya. Jadi kalau misalnya gue selesai nyebut, lo bilang 1 gitu ya. Gue selesai nyebut yang kedua, 2 gitu. Setuju? Setuju ya. Oke. Akhirnya gue tutup dengan ucapan closing nama-nama komik. Yang pertama, Ajis doa ibu, mohon doa restu, Panca doa kamu. Itu 1 tadi ya. Yang kedua, Ence bagus, vokalis netral juga bagus, Panca pengen jadi orang bagus. Abdel Ahrian, Eno Lerian, Panca sendirian. Soleh Solihun, Mi Putih Bihun, Panca Turnuhun. Panji Pragiwaksono, Christian Sugiono, Panca mau ke sono. Selamat malam, terima kasih. Jangan-jangan nanti namanya ada D2NG, Dadang. Jadi boyband semua gitu pakai singlet doang, pakai sarung. Iya. Assalamualaikum. Ih, seneng banget lu ketawanya. Buset, santai. Nama gue Randika Jamil. Gue sih pingin ngebahas yang sekarang lagi rame nih. Lagi ada demam K-pop sekarang ini. Lu pada suka K-pop nggak? K-pop, ngeliatin orang gitu K-pop banget loh. Iya tahu ah, nyolot banget. Santai. Ini gue pengen ngebahas tentang K-pop. K-pop tuh menurut gue ya, kalau misalnya lu adalah cowok-cowok, kalau lu ngomong, gue nggak suka sama artis-artis K-pop, bohong. Lu udah pernah lihat belum? SNSD, Girls' Generation. Temen gue hilaf lihat itu. Tadinya ngomong apa K-pop. Wah. Bro. Mulus. Porselen. Gila, mulus gila gitu. Tapi kalau perhatiin ya, si Girls' Generation ataupun apalah girl band Korea itu, kalau lu lihat kakinya tuh kayaknya sama banget. Dari sini ke sini sama potongannya. Katanya sih ada yang dioperasi. Ini gimana caranya dokter bedahnya bisa nyamainnya? Kayaknya dia pakai potongannya yang sama itu. Ya kaki. Ayo lanjut. Jadi pas keluar sama gitu. Sama iya sama. Gila. Bisa sampai sedetail itu gitu ya, sama potongannya sama. Terus gue kan ini mendalami tentang si girl band ini. Nama-namanya udah mulai sedikit rada aneh-aneh. Kalau boy bandnya ada namanya B2K, B2K. Terus ada kalau yang cewek
2NE 1, bacanya to anyone. Terus ada yang gue cari lagi, I sama U. Ini gue bacanya apa ya? Pas gue nanya sama temen gue, bacanya apa? Ayu. Waduh, ini kayaknya orang condet nih. Ini kayaknya bukan orang Korea, condet ini kayaknya nih. Namanya Ayu. Jangan-jangan nanti namanya ada D2NG, Dadang. Jadi boyband semua gitu pakai singlet doang, pakai sarung. Iya. Dari namanya udah aneh. Aduh, IU, Ayu. Tapi kalau gue sih masih termasuk orang-orang yang nggak terlalu suka banget gitu. Kalau temen gue ini ada temen gue di Bandung, dia orangnya kalau misalnya dengerin musik sama teman-teman, dengerin musiknya underground, udah gitu. Tapi kalau misalnya dibukain laptopnya, isinya 8 giga, itu SNSD semuanya. Dan gue baru sadar, ternyata Girls' Generation atau enggak girl band asal Korea itu bisa menyedot maskulin kita. Sifat maskulin kita bisa disedot. Temen gue ngedengerin lagu begitu laptop buka hilang semua, kandas semua itu kelaki-lakian dia. Wah gila itu gue. Sampai waktu itu kan sempat beberapa kali ada yang datang ke sini kan, si girl band Korea datang ke sini, dia datang man, paling depan. Tiffany, rambut gondrong sebegini. Tiffany, hitam pantera tulisannya. Tapi paling depan. Astaga. Aduh. Tapi ya namanya juga itu pilihan ya. Kan kalau di dalam hidup tuh suka ada, lu pernah ada moto orang hidup bilangnya life is all about choices gitu. Hidup semuanya tentang pilihan. Gue setuju. Hidup kita semuanya tentang pilihan. Mau ke kanan atau ke kiri, lurus atau mundur, ya kan? Laki atau perempuan, atau kolaborasi, ya bebas lah. Terserah lu aja itu kalau itu kan ya. Lu itu ada pilihan semuanya gitu. Dan salah satu contohnya memilih adalah menjadi orang baik atau jadi orang jahat. Karena menurut gua, ketika lu menjadi orang yang jahat, lu pasti bakalan pilih-pilih juga kan. Kemana lu jadi jahat, kemana lu jadi baik. Tetap aja kalau ke teman sendiri nggak mungkin kan lu jahat-jahatin terus gitu. Ah muka lu jelek gitu. Ah muka lu jelek. Ah lu juga jelek. Bertiga terus berdua gitu, kayaknya hidup lu nggak akan seru. Dan kenapa kalau misalnya jahat itu selalu ada hubungan sama marah-marah. Selalu ada marah-marah kan kalau penjahat tuh. Kalau di sinetron pasti yang itu tuh pasti ciri khas banget. Lu tuh adalah orang jahat gitu. Kan nggak mungkin kalau orang baik. Ya. Nggak ada yang kayak gitu kan, zoom in zoom outnya tapi sambil senyum. Pasti yang zoom in zoom out yang terus yang terakhir tuh adalah ngamuk udah mentok sampai ujung, akhirnya jadi lu udah speechless. Lu pernah nggak sampai di titik dimana lu marah banget sampai lu nggak bisa ngomong apa-apa? Pernah kan lu yang lu ada nggak titik di mana sebel banget sampai mentok gitu ya? Akhirnya tus gitu keluar di sini, arwah lu melayang sedikit balik lagi gitu. Itu titik di mana gitu kan? Itu menyebalkan banget ya. Karena kadang-kadang titik batas lu marah itu, kalau misalnya cewek tuh nggak apa-apa ya. Kalau cewek itu kan sedikit dimaklumi. Kalau misalnya udah marah banget ya. Lu pernah kebayang kalau cowok sama cowok lagi berantem terus yang satu tuh dia sangat nahan banget marahnya dia sampai yang pas mau berantem cabut gitu. Atau enggak lu pernah sampai titik dimana lu marah banget dan akhirnya nangis. Ini biasanya cewek-cewek yang sering kayak gitu ya. Kamu aku sebel. Itu posisinya kalau cewek sama cewek, kalau cowok sama cowok itu sedikit rada awkward dan menjijikan jadinya. Posisinya berdua gitu ya, datang. Aku udah. Lu tahu? Lu tahu? Terima kasih, selamat malam. Nama saya Randy Gajamil. Pamer. Baru keluar dari penjara aja pamer. Gue sering masuk penjara.
di monopoli. Biasa aja gue, nggak sombong. Tahu-tahu gue terakhir lo, udah pada lemes begini lo. Udah siap semua? Udah siap belum? Yaudah gue tungguin. Ya gue stres banget ya. Gue nih tinggal di Bekasi, ada anak Bekasi sini. Gak ada, bagus ya. Udah, jangan ngaku, jangan. Daripada dihina-hina lo sama sebelahnya. Gue tadi kesini 3 jam, buset 3 jam. Bekasi di sini doang, buset parah banget itu macetnya. Dan apa ya? Ini macetnya udah bikin gue kesel banget gitu. Cuma menurut gue kita juga nggak bisa ngeluh gitu, karena emang yang bikin macet kita juga gitu. Dan pemerintah selalu bilang kalau kita suruh naik kendaraan umum, biar mengurangi macet naik kendaraan umum. Menurut gue nih bukan solusi juga ya, karena gue nih dulu nih zaman gue sekolah gitu ya, itu gue naik angkot mulu. Gue tuh hidup gue di angkot, tiap hari gue di angkot, gue gembel gue. Bukan bersihin itu. Ya gue naik angkot mulu gue dulu tuh. Nah gue tahu banget bahwa angkot Indonesia tuh nggak bagus gitu. Jadi orang juga pengen naik tuh malas ya kan. Apalagi kalau jam-jam pulang kerja gitu, berangkat kerja itu penuh banget ya kan. Naik kereta, naik busway itu penuhnya minta ampun. Saking penuhnya tuh ya sampai orang sama orang tuh dempetan ya kan. Ada yang naik kereta nggak sini? Yang ke Bogor gitu ya kan. Jadi saking dempet-dempetan nih kita nggak usah pegangan juga bisa ini kan. Ke bawah gitu kan. Dan nggak enaknya ya, nggak enaknya tuh kalau misalkan lagi di kereta gitu dempet-dempetan gitu, kan kita bisa pegangan tangan gini ya. Nah ini kan depan kita orang. Kalau orang yang madep sana atau madep sana enak. Tapi kalau madep-madepannya itu yang gak enak. Karena pasti awkward ya kan. Terus jalan 2 jam tuh. Mau nengok sini ntar. Jadi kita berusaha untuk tidak mandang dia, tapi ntar mandang-mandang juga. Dan gak enak tuh kalau lagi dempet gitu ya kan. Tangan di atas kan pegangan. Set gitu. Gatal tiba-tiba. Bagian perut atau nggak di bagian gitu kan. Tangan masuk nggak bisa ya kan ya. Ntar masuk disangkain copet ya kan. Akhirnya kita terpaksa menggunakan badan orang. Permisi ya mas ya. Itu ya, enak banget ya. Tapi naik angkutan umum juga ada enaknya. Kenapa? Karena kalau lo macet naik kendaraan pribadi sendirian di mobil itu kan gak ada hiburan ya kan, gak ada hiburan, bosan sendirian. Aduh, kalau lapar juga susah. Kalau di bis kan enak, naik bis tuh enak ya kan. Ada tukang makanan banyak segala macam gitu. Kata ada yang bilang teman gue gini, lihat no di Singapura enak, bisnya tuh bersih, nggak ada pengamen, nggak ada tukang jajan. Itu tukang asongan itu menurut gue nggak enak. Kita enak kalau di Indonesia nih ya, di naik bis ada tukang asongan, tarahu, kacang tarahu, ya enak kan, lapar bang tahu. Di luar negeri nggak ada tuh hotdog gitu, nggak ada ya, nggak ada. Kita ada enak, kita ada tukang tahu gitu. Tapi yang gue kesel tuh adalah pengamen gue agak nggak suka, terutama pengamen orasi. Lu tau pengamen orasi? Bapak Ibu yang terhormat, daripada saya mencuri, daripada saya menodong, lebih baik saya meminta seikhlasnya dari Anda. Seikhlasnya Pak. Seikhlasnya. Seikhlasnya gitu. Ya gak sih? Dan dia selalu bilang kalau dia tuh selalu memamerkan dirinya gitu. Saya ini baru keluar dari penjara. Pamer. Baru keluar dari penjara aja pamer. Gue sering masuk penjara. Di monopoli. Biasa aja gue. Gak sombong. Sombong banget. Tapi kalau lagi macet gitu kan gue suka ngeliatin ke jalan tuh, suka lewat flyover itu suka ada orang yang pacaran di flyover. Sini ada nggak nih muka-mukanya nih? Ini dia nih, pasti pacaran di flyover nih. Ya? Itu gue bingung, apa sih enaknya gitu pacaran di flyover tuh apa sih? Apa gitu nikmatnya tuh apa gitu ya? Katanya, enak bang, anginnya banyak sepoi-sepoi, wah anginnya dingin. Nongkrongnya depan tukang sate. Tukang sate kan ngibas-ngibas tuh depannya gitu. Wah, enak banget nih. Bawa sate lagi ya kan ya pacaran dua. Tapi tukang satenya bingung nih orang ngapain. Bosan deh, enggak bang. Pindah. Itu. Tapi masih mending, menurut gua masih mending. Orang pacaran di flyover masih mending lah. Daripada yang pacaran di semak-semak. Di kebun kosong. Lo juga lihat gak tuh? Itu gua sering tuh, misalnya ada lagi jalan gitu ya, lagi di jalan terus ada kebun kosong, itu gampang lihat ciri-cirinya. Itu biasanya kebun kosong gelap banget gitu, banyak rawa-rawa apa gitu, semak-semak lah. Tapi ada motor, tapi nggak ada orangnya, ya kan?
Nah, ini kan aneh ya, masa motor jalan sendiri kan nggak mungkin ya. Nah, aneh banget ya orang ini. Ini orang kemana nih? Dan itu biasanya kalau lo mau iseng ya, lo bisa turun, lo timpuk aja semak sama pakai batu, ntar dia nongol. Itu tuh, kayak gitu ya. Dan gue juga pernah kemarin gue lagi ngelewatin flyover gitu, gue ngeliat nih ada orang, wah ini pacaran berdua kan di motor berdua. Ada yang sendirian, gue tanya, Mas, ini kok nggak pacaran, ngapain nih flyover gitu? Ya saya LDR Mas. Oh LDR, pacaran di mana? Di luar kota Mas. Oh gitu. Dia lagi di jembatan juga sekarang. Jadi flyover tapi sama-sama di jembatan. Itu keren juga ya. Aku mikir kenapa orang nih, maksud gue daripada di flyover di semak, mungkin kan di rumah aja ya kan, di rumah nonton TV kan enak ya. Tapi mungkin orang-orang ini malas pacaran di rumah karena acara TV tuh nggak ada yang bagus gitu. Bukan nggak ada yang bagus sih. Maksudnya banyak kan seragam gitu. Itu aja ya kan. Misalkan dulu nih lagi ngetrennya apa? Pukul-pukulan pakai styrofoam. Wah semuanya sama tuh. Banyak yang ngacar kayak gitu. Ya kan pakai tepung gitu-gitu semua. Sampai yang sekarang nih apa? Joget. Ya kan? Itu acara TV banyak kan ya. Di TV mana-mana joget gitu kan ya. Ini saking ngetrennya nih sampai anak-anak di rumah gue tuh pada apal tuh joget-joget tuh. Anak bocah-bocah kecil tuh pada apal itu. Setelah gue pikir oh joget doang. Ternyata ada lagi sekarang yang ngetren. Apa? Hipnotis. Wah, iya kan? Ini lama-lama mungkin nanti digabung ya. Ada hipnotis, ada tepung. Jadi tepung dihipnotis terus joget-joget. Aneh banget ya. Tapi dia hipnotisnya juga jadi tetangga-tangga gue yang kecil-kecil itu juga pada ikut-ikutan. Wah, pada bakar-bakar tisu gitu. Nggak jelas gitu, pengen belajar hipnotis. Aneh deh. Gue pernah belajar tuh. Wah, gue perhatiin. Oh, ini kayaknya begini caranya. Oh, gue udah ngapalin kan ngomongnya gimana. Teman gue. Ya, dalam kehitungan ketiga Anda akan tertidur lebih dalam. 1, 2, 3. Ya, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam. Pas gue nengok hilang lah. Kok hilang? Tanya di sumur. Di bawah dalam sumur.